Beberapa organisasi Arab telah mengintensifkan seruan untuk memboikot film terbaru Disney, Snow White atau Putri Salju. Pemilihan Gal Gadot, seorang aktris Israel dan mantan prajurit di Angkatan Darat Israel, dikecam sebagai bagian dari kampanye menentang dukungan vokalnya terhadap Zionis di tengah serangan yang sedang berlangsung terhadap Gaza. Kampanye ini juga muncul saat film Snow White dirilis dan harus menghadapi kontroversi yang terus meningkat. Para kritikus menuduh Disney memungkinkan terjadinya pembersihan pendudukan Israel melalui peran penting Gal Gadot sebagai ratu jahat dalam film tersebut. Keterlibatan Gal Gadot yang mendukung kebijakan militer Israel dapat mempengaruhi persepsi global terhadap film di dunia muslim saat ini. Apakah film ini merupakan langkah Disney untuk mengeksplorasi narasi kotor, kontroversi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap halayak yang lebih luas, dan apakah Disney bertanggung jawab atas potensi dampak sosial dan politik akibat film-film yang dibuatnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasa Institut, Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kontroversi demi kontroversi kini menerpa film, salah satunya Snow White yang digarap dan dirilis pada tahun 2025 ini, Bung. Adapun garapan ulang dari film Disney ini banyak menuai polemik di tengah umat muslim. Apakah menurut Anda semata-mata keterlibatan aktris Israel seperti Gal Gadot yang mendukung kebijakan militer Israel dapat mempengaruhi perspektif global terhadap film, Bung? Bung Anggi dan juga pemirsa Kabar Petang, Hollywood itu memang sangat identik ya dengan Yahudi ya, dan juga sangat identik dengan kemudian politik representatif Amerika terhadap dunia Islam. Banyak film-film yang diproduksi di Hollywood itu mereka punya stereotyping, punya pandangan yang negatif, yang nggak sehat terhadap Islam. Dulu misalnya kita ingat awal tahun 2000 ada film Schindler List, film yang menceritakan Holocaust ya, dan digambarkan bagaimana orang Yahudi menjadi korban ya. Lalu juga muncul film-film yang banyak mendiskreditkan Islam, terutama film-film perang atau kontra terorisme, di mana digambarkan orang-orang Arab dan Muslim itu sebagai kelompok teroris atau villain ya, sebagai penjahat di dalam film-film. Nah, jadi kita tidak heran kalau kemudian bermunculan film-film aktor dan aktris yang mereka itu punya pembelaan atau terafiliasi dengan Zionis Yahudi. Seperti Gal Gadot misalnya, kita tidak bisa memungkiri bahwa dia sedang oncer ya sekarang ya. Salah satu jajaran aktris papan atas di Hollywood, film-filmnya banyak, terkenal, dan juga sebagian filmnya juga diapresiasi oleh penonton, termasuk film yang terbaru sekarang. Padahal sikap Gal Gadot terhadap Zionis Yahudi sangat kental sekali, karena dia dulu termasuk salah satu mantan IDF ya, mantan tentara dari Zionis Yahudi, pernah terlibat di sana, dan pernyataannya di akun media sosialnya itu juga sering menyuarakan pembelaan terhadap kelompok Zionis dan memberikan kecaman terhadap Gaza. Jadi kalau kita lihat memang tidak heran, karena Hollywood itu pertama secara umum mereka itu banyak dipegang, dikuasai oleh industriawan berdarah Yahudi, dan secara politik kebudayaan pemerintah Amerika Serikat ini baik itu langsung ataupun tidak langsung itu telah menjadikan Hollywood sebagai politik representasi sikap mereka terhadap Islam dan dunia Arab, Bung Andi. Jadi apakah melalui film seperti Snow White ini menjadi alat untuk normalisasi hubungan dengan Israel di tengah konflik atau penjajahan genosida yang sedang berlangsung di Gaza, Bung? Ya, film-film seperti ini sangat banyak ya. Kemudian juga aktor dan aktris yang memberikan pembelaan terhadap kelompok Zionis itu juga sangat banyak. Jadi ini merupakan sebuah politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Hollywood untuk menormalisasi. Jadi lebih tepat saya katakan menormalisasi orang-orang yang punya pembelaan terhadap kelompok Zionis agar diterima di publik secara luas. Jadi lebih tepat ke sana untuk kemudian supaya publik dunia itu mereka bisa menerima kehadiran orang-orang yang jelas-jelas Yahudi dan punya kemudian sikap pembelaan keras terhadap Zionis Yahudi, yang padahal sekarang ini hampir seluruh orang di penjuru dunia ini menyuarakan kritik keras dan tajam
terhadap tindakan genosida di wilayah Gaza. Bukan hanya kaum muslimin, tapi juga warga-warga non-muslim di Jepang, Korea, bahkan di Amerika Serikat sendiri juga banyak kelompok-kelompok elit ya, mahasiswa yang mereka menyuarakan protes keras terhadap sikap Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap Zionis Yahudi dalam aksi genosida. Nah, film-film seperti ini akan dijadikan sebagai sebuah normalisasi supaya kemudian orang bisa menerima ketika ada aktor atau aktris yang membela Zionis Yahudi, kemudian mereka juga akhirnya lama-lama bisa menerima apa yang terjadi di Gaza sana. Itu kalau yang saya analisa bahwa ini menjadi sebuah proyek mereka dalam kondisi sekarang, Bung Anggi, karena kita tahu di mana-mana hari ini Zionis itu mendapatkan tekanan keras dari publik. Jadi film-film seperti saat ini yang dari Disney atau film-film kontroversi Ya. lainnya sebetulnya bertanggung jawab atas potensi dampak sosial dan politiknya, Bu? Ya, karena memang bagian dari politik. Jadi bukan cuma budaya, bukan cuma entertainment. Jadi terlalu naif kalau kemudian kita menyatakan ini kan cuma entertainment, cuma hiburan saja. Enggak ada begitu. Di dalam politik itu orang menggunakan berbagai macam media, termasuk hiburan ya, film, media, kemudian juga novel, bacaan dan segala macam untuk menyuarakan pendapat dan arah politik mereka, agar kemudian publik bisa menerima secara halus, yaitu seperti jarum hipodermal, jarum suntik masuk, kemudian obatnya itu masuk, racunnya itu masuk. Nah, masyarakat akhirnya kemudian menganggap itu normal, menganggap itu adalah hal yang biasa. Ya kita oke lah benci sama Zionis Yahudi, tapi jangan benci dong sama aktor, sama aktris, jangan benci sama filmnya. Nah itu yang mereka harapkan, itu terjadi di masyarakat dunia. Nah kita harus waspada karena sikap kita terhadap aksi genosida di Gaza jelas bahwa Zionis Yahudi dan yang mendukungnya itu bertanggung jawab. Baik itu adalah Amerika Serikat, negara Eropa, ataupun juga orang per orang, publik figur yang memberikan pembelaan terhadap aksi genosida di sana, itu mereka sama-sama berarti telah melakukan tindakan kejam yang tidak bisa diterima dengan akal kemanusiaan, Bung Anggi. Nah, film-film seperti ini akan menjadi semacam tadi normalisasi, menutupi borok-borok dan juga luka-luka yang mereka lakukan agar kemudian orang menganggap itu hal yang bisa diterima, acceptable, atau minimal orang kemudian bisa melupakan lah, tidak kemudian mengambil panjang dan lama apa yang terjadi di Gaza, Bung Anggi. Ya. Lantas, menurut Anda, Bung Iwan, bagaimana perspektif Islam terkait konten tayangan maupun film yang dibuat? Apakah memang negara wajib mengontrol penuh tayangan-tayangan atau informasi ataupun konten dan media yang beredar di masyarakat? Yang Iya, selama tidak melanggar syariat, apakah dibolehkan, Bung? iya. Yang pertama secara personal kita tetap harus pada sikap ya, memboikot sekuat tenaga apa yang bisa kita mampu, memboikot produk-produk ataupun juga orang-orang publik figur yang mereka berafilial dengan Zionis Yahudi, apalagi secara nyata memberikan pembelaan. Jadi no kompromi dalam masalah ini. Jadi orang seperti Gal Gadot itu jangan diterima. Bagaimana bisa dia kemudian memberikan dukungan pada satu negara yang membunuh bayi, membunuh perempuan, melakukan tindakan pemerkosaan massal, kemudian mencuri organ tubuh jenazah warga Gaza, gimana kita bisa menerima orang yang memberikan pembelaan pada mereka? Jadi dalam hal seperti ini secara personal kita harus no kompromi. Nggak ada kompromi kepada mereka yang mendukung tindakan Zionis Yahudi itu. Dan yang kedua, sebetulnya memang akan sangat efektif bila kemudian negara itu melakukan tindakan serupa, pemboikotan, pemutusan hubungan, dan kemudian melarang produk-produk seperti film ini, di mana di dalamnya ada konten, ada tokoh, apakah sutradaranya, aktornya, atau pemilik filmnya itu ya, produser filmnya itu yang terafilial dengan Zionis Yahudi dan terbukti memberikan pembelaan terhadap aksi genosida di Gaza. Jadi memang akan sangat efektif kalau negara yang melakukan itu. Karena kalau negara yang melakukannya, saya kira negara Zionis itu mereka nggak bisa bertahan lama, dalam hitungan bulan itu mereka akan bankrupt ya, akan kolaps kalau setiap negara muslim itu di dunia melakukan blokade, pemboikotan secara total ekonomi, sosial, politik, dan budaya terhadap Zionis Yahudi, dan mereka akhirnya kemudian nggak akan bisa bertahan. Terbukti beberapa merek-merek ya yang dari awal, sejak awal mereka memberikan dukungan terhadap Zionis Yahudi, mereka sekarang sudah ampun-ampunan mereka ya, sudah kemudian mereka minta bahkan memelas
ya mengemis-kemis kepada penduduk dunia agar kemudian tidak lagi meneruskan boikotnya. Karena kemudian mereka mengalami stuck di dalam bisnisnya, banyak gerai yang tutup, kemudian juga akhirnya banyak pemotongan hubungan kerja. Itu karena ulah mereka sendiri dan mereka akhirnya sekarang banyak yang mengemis-kemis supaya kemudian pemboikotan ini nggak dilakukan. Artinya kalau secara personal saja itu sudah begitu keras ya dampaknya, apalagi bila sebagai sebuah negara kaum muslimin dimanapun melakukan tindakan seperti itu, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk paparannya, Baik. apalagi di Idul Fitri ini kami pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kepada Bung Iwan dan pemirsa setia Khilafah News, serta tadi yang disampaikan Bung Iwan, maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan termasuk boykot produk-produk ataupun media-media yang terafiliasi dengan para Zionis kali ini. Dan jazakallah sekali lagi Bung Iwan, selamat Lebaran Idul Sama-sama, Bung Fitri Anggi. 1446 Hijriah. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Enggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.